Iya, Pak, saya baru beli ASRI sesuai dengan yang ada di EIP. Alhamdulillah dapat di harga 170. Kemudian proporsinya karena saya juga masih baru-baru, jadi takut-takut juga Pak belinya. Jadi saya baru ambil 5% dari Porto. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kemudian setelah beli saya baca laporan keuangan lebih detail, berikut catatan laporan keuangannya. Nah, ternyata di situ ada penjualan ke satu perusahaan yang proporsinya itu kurang lebih sepertiga atau 25% dari total penjualannya ASRI kalau nggak salah sampai first half 2022. Nah, apakah itu berpotensi kecurangan? Karena saya telusur ke Google, perusahaan yang membeli itu baru didirikan di Februari 2022 juga begitu. Bentar, bentar. Sebenarnya yang penting bukan masalah perusahaan ini berdiri dari kapan. Tapi di catatan kaki yang Pak Bagus baca, saya belum baca sih. Ya. Tapi di catatan Ya. kaki yang Pak Bagus baca, itu PT Pembangunan Properti Nusantara ini merupakan pihak berelasi atau pihak ketiga? Pihak ketiga, Pak, Oh, pihak bukan ketiga. berelasi. Oke, terus? Oke. Jadi apakah itu sebuah kecurangan? Karena saya lihat, kemudian saya jadi menelusur ke belakang ya, beberapa tahun ke belakang, itu memang ada penjualan ASRI itu yang mirip-mirip, jadi ke satu perusahaan dan jumlahnya juga cukup besar seperti itu, walaupun PT-nya beda-beda waktu itu. Nah, kemudian sebetulnya saya bermula menelusuri ini karena ada berita di online bahwa Moody's menurunkan peringkat ASRI dari stabil ke negatif. Juga Ya. tentang hal ini. Mohon penjelasannya Pak Teguh, termasuk untuk prospek ASRI ke depannya gimana dengan adanya ini? Saya Dengan baru. adanya peringkat Moody's yang turun, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Eh, jadi intinya alam sutranya ya, prospek alam sutranya ya. Nah, kalau kita baca laporan keuangannya kan sebenarnya Asri, sebentar saya coba baca dulu. Laporan keuangan di sini, Asri. Ini dia Asri. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita baca lagi laporan keuangannya ya Bapak Ibu sekalian, Asri ini dibilang bagus enggak, tapi dibilang jelek banget juga enggak. Jadi dari aset dia 21 triliun, eh, utangnya dia itu cukup besar, mencapai 12 triliun dan ekuitasnya itu 9. Jadi utangnya dia cukup besar. Kemudian dari pendapatan dia juga kecil sebenarnya ya, dibanding total asetnya hanya 1 triliun. Tapi ini udah naik signifikan dibanding tahun 2021 dan sekarang juga dia sudah cukup laba setelah sebelumnya merugi. Tapi labanya juga ya masih kecil. 220 miliar ini tentu saja kecil dibandingkan ekuitasnya dia yang mencapai 9,7 triliun. Dan kata kuncinya lagi adalah seperti yang tadi Pak Bagus sebutkan, ada beberapa problem. Seperti Moody's katanya rating utangnya itu turun ya, dari positif menjadi dari stabil menjadi negatif. Sebenarnya begini Pak Bagus ya dan juga teman-teman yang lain, cara baca rating itu ada tahapan-tahapannya. Jadi baru dari misalnya peringkatnya itu A atau B gitu ya. Nah, ada peringkat lanjutan stabil atau positif atau negatif. Kalau peringkatnya positif artinya rating itu mungkin akan naik jadi lebih baik ke depannya. Tapi belum terjadi, belum tentu. Jadi itu baru sekedar outlook, baru sekedar prospek. Tapi belum benar-benar naik. Sebaliknya, kalau peringkatnya dari stabil menjadi negatif berarti kemungkinan turun tapi belum turun. Belum turun, tergantung dari perkembangan kinerja perusahaan ke depan. Itu baru sekedar outlook saja, sekedar prospek saja. Kecuali kalau misalnya ratingnya nanti beneran turun, nah itu baru beda lagi, berarti memang beneran turun, tapi ini belum. Nah, terus ya ada masalah itu tadi ya. Tapi kalau dari sisi penjualan properti mencapai 25% dari total pendapatan, ya dari total pendapatan, tadi saya sebutkan Pak Bagus. Pendapatannya Asri sampai kuartal 2 2022 itu 1 triliun. Berarti 25% berarti mencapai 250 miliar kan? 250 miliar. Sebenarnya untuk ukuran perusahaan sebesar Alam Sutra 200 miliar, 250 miliar penjualan ke hanya satu pihak itu masih wajar, Pak. Itu masih wajar. Jadi yang kita lihat bukan persentasi dari total pendapatannya,
Tapi nilai pendapatannya itu sendiri dibandingkan dengan ukuran perusahaannya. Alam Sutra ini kan dia menjual tanah, properti segala macam, tidak melulu ke konsumen akhir, tapi bisa juga ke perusahaan lagi. Misalnya kalau dia jual kawasan industri kan bukan ke perorangan, tapi ke perusahaan kan yang memang mau bikin pabrik atau apa. Atau dia bikin dia jual tanah itu ini bukan kafling lagi tapi lot. Kalau kafling itu kan berapa meter gitu ya, tapi kalau lot itu udah berapa hektar gitu loh. Nggak mungkin kan kalau ada orang beli tanah berapa hektar atas nama perorangan, biasanya atas nama PT. Seperti itu. Perkara PT-nya baru dibikin barusan itu nggak masalah menurut saya. Yang penting adalah dia bukan pihak berelasi. Kalau pihak berelasi itu ya ada kemungkinan ya sebenarnya dia juga gitu. Orang dari Alam Sutranya itu. Tapi kalau pihak ketiga nggak masalah. Dan kata kuncinya 250 miliar itu untuk penjualan lot berapa hektar itu juga masih wajar sebenarnya. Gitu loh. Nah, tapi memang yang jadi masalah ya itu tadi, peringkatnya kemungkinan negatif. Kenapa begitu? Sangat jelas sih sebenarnya, Pak. Kenapa Moody's menurunkan peringkat dari rating utang Alam Sutra itu ya? Karena kalau Anda lihat lagi laporan keuangannya, dari liability-nya yang total 12 triliun rupiah, itu 5,9 triliun, hampir 6 triliun, itu merupakan utang obligasi. 6 triliun rupiah utang obligasi jangka panjang dan ada bagian jangka pendeknya juga sebesar 252 miliar rupiah. Dan utang obligasi itu dalam dolar, Pak Bagus. Sedangkan sekarang kita tahu rupiah melemah terus. Artinya Alam Sutra nilai utangnya itu akan membengkak karena dicatatnya dalam rupiah kan. Jadi waktu dolar kemarin masih 14.000, nilai utangnya mungkin 3 triliun. Tapi sekarang dolar sudah 15.500. Ya berarti nilai utang yang 3 triliun tadi mungkin naik menjadi 3,2, 3,3 triliun. Nah selisihnya itu dicatat sebagai kerugian. Dan kalau nilai utangnya besar berarti kan ada kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utangnya tersebut. Itulah makanya rating utangnya bukan diturunkan tapi kemungkinan akan diturunkan. Dari stabil menjadi negatif itu bahas aja begitu gitu. Nah, sebenarnya dalam hal ini ya tidak cuma ASRI, Pak. Modern Land itu juga sama, dia punya utang obligasi dalam dolar. Yang kalau rupiah terus melemah ya berarti kemungkinan rating utangnya juga akan turun. Terus kayak Lipo Karawaci ya, Bumi Serpong, enggak kalau BSD enggak. Tapi intinya ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang dia punya utang dalam dolar dan utangnya juga cukup besar sehingga kemungkinan rating utangnya akan turun terkait pelemahan dolar itu tadi. Nah, kalau begitu bagaimana dong? ASRI pendapatannya nggak gede, utangnya juga gede dan ada kemungkinan utangnya nambah. Berarti nggak bagus perusahaannya. Betul, Pak. ASRI memang tidak bagus saat ini. Tidak. Tapi di sisi lain, valuasi sahamnya bagaimana? Murah, pakai banget. PBV-nya itu cuma 0,3 atau 0,4, pokoknya rendah banget lah. Di sisi lain perusahaannya nggak ada masalah. Jadi maksud saya begini, kalau sejak awal ASRI ini bagus, labanya gede, nggak ada utang segala macam, ya valuasinya juga pasti premium. Nggak mungkin murah kayak sekarang. Nah, tapi justru karena dia perusahaannya ada sedikit, bukan problem ya, ada sedikit kekurangan di sana sini segala macam ya. Jadi alhasil valuasi sahamnya itu menjadi murah. Tapi selama kekurangannya tersebut tidak fatal tuh ya contohnya kayak Bumi lah, Bumi Resources itu tadi yang udah sampai PKPU segala macam. Pak Bagus pernah dengar nggak ASRI ini PKPU? Nggak pernah kan? Tapi kayak misalnya kemarin apa ya, Waskita Beton PKPU ya kan? Kemudian apalagi itu? Sritex yang memang sahamnya sudah disuspend PKPU. ASRI ini bagaimana? Nggak ada. Utang dia gede, betul. Laba dia kecil, betul. Tapi valuasi sahamnya udah sangat murah. Dan perusahaannya hanya kurang bagus saja, tapi tidak sekarat. Tidak sedang menuju bangkrut gitu, tidak. Perusahaannya masih ada dan beroperasi dan kalau memang kondisi properti nanti sektornya memang bagus seperti yang kita harapkan, ya kinerja perusahaan akan membaik, ya.
Dan valuasi saham dan harga sahamnya karena sejak awal valuasinya sangat rendah itu bisa naik sangat tinggi. Itulah kenapa saya bilang bahwa properti itu menarik. Dan sudah sering saya ngomong sebenarnya di webinar-webinar sebelumnya ya. Jadi untuk saat ini kita memang masih serba menebak nih properti yang mana yang bagus. Salah satunya memang saya bilang ASRI. Tapi ya belum tentu ASRI ini yang memang nanti akan keluar sebagai juara gitu istilahnya. Belum tentu. Mungkin perusahaan properti yang lain, Modern Land, Gapura Prima, Agung Podomoro Land, atau Lipo Cikarang, kita belum tahu. Tapi ada peluang tersebut. Nah, kita sambil lihat perkembangan perusahaan itu ke depan bagaimana. Kalau kinerjanya bagus terus, ya mungkin saya sendiri juga akan beli ya. Saya udah masuk ke beberapa perusahaan properti yang lain, tapi kalau untuk ASRI belum. Tapi memang kita amati terus, karena memang ada peluang multi-bagger, Pak. Jadi gini, waktu dulu tahun ini kan kita udah bagger-bagger banget nih dari batu bara ya. Kenapa kok kita profitnya gede? Ya karena kita masuk dulu ketika memang sektor batu bara itu sedang struggling, sedang berjuang. Ketika harga batu bara masih cuma $60 per ton. Ketika ITMG harga sahamnya masih di 7.000. Kalau kita masuk ketika batu bara sudah naik ya udah terlambat. Nah sekarang saya melihat ada peluang itu di properti gitu. Tapi kalau kita masuk ke perusahaan properti yang aman-aman saja, Pakuwon misalnya, ya, itu kan bagus Pak, nggak ada masalah ya. Dan mall-mallnya juga ramai terus segala macam. Tapi valuasinya juga udah tinggi dia. Ya jadi ya nggak akan naik lebih tinggi lagi gitu, nggak akan sampai bagger gitu loh. Nah peluang bagger itu mungkin ada di ASRI meskipun di sisi lain risikonya juga cukup besar gitu. Cukup ya Pak Bagus? Cukup Pak, terima kasih banyak Lanjut penjelasannya. ya.